saya Ahmad Fairuzi, mahasiswa PPG dalam jabatan PET 1 tahun 2023 UINHAS Jember. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempraktikkan pembelajaran Al-Quran Hadis untuk memenuhi persyaratan uji kinerja PPG dalam jabatan dengan materi menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap dermawan dan menghindari kikir pada siswa kelas 1 MTS Alikrom Pojogati, Kecamatan Curahdami, Kabupaten Bondowoso. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kalian? Sehat semua? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa, mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ya? Perhatikan, sebelum kita mulai, saya absen dulu. Ini ada berapa siswa semua? Dan ada yang tidak masuk? Iya. Siapa yang tidak masuk? Kemana? Oke. Baik, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, dari kemarin kita sudah belajar dari materi tentang Al-Quran Hadis. Pada pertemuan pertama berkaitan dengan pengertian Al-Quran dan pengertian Al-Hadis. Kemudian pada pertemuan berikutnya yaitu membahas tentang kekuasaan Allah dan rahmat Allah. Nah, kemudian pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi menggapai ridha Allah dengan sikap dermawan dan menghindari kikir. Ada yang tahu apa sikap dermawan? Tidak sombong. Apa lagi? Saling? Gimana? Saling membantu. Kalau sifat kikir? Pelit. Apa lagi? Tidak mau membantu orang lain. Jadi di sini sikap dermawan ini dianjurkan sekali dalam Al-Quran dan juga oleh Rasulullah itu dianjurkan. Kenapa? Karena sifat dermawan ini salah satunya adalah dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian sifat kikir ini akan menjauhkan manusia itu untuk beriman dan takwa kepada Allah. Kita belajar itu apa tujuannya? Yang pertama, setelah membaca materi pembelajaran, peserta didik dapat merinci isi kandungan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdullah dengan penuh percaya diri. Maksudnya merinci bagaimana? Setelah kita memahami pembelajaran dari hadis ini, isi hadis itu apa? Kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah hasil dari suatu pembelajaran. Jadi ilmu yang kita peroleh kita terapkan, sehingga dalam hadis itu disebutkan ilmu apabila tidak diamalkan diibaratkan pohon yang tidak berbuah. Bagaimana hadisnya? Al-ilmu bila amalin kasyajari bila sama.
baik, ilmu apabila tidak diamalkan maka diibaratkan pohon yang tidak berbuah. Jadi biar kita tidak hanya duduk dari pagi sampai siang di sini, ya. Nah kemudian setelah kita dapat mempelajari, merinci kandungannya, yang kedua adalah membaca materi pembelajaran peserta didik dapat menyimpulkan dari hadis atau ayat nanti yang akan kita bahas. Kesimpulannya itu kira-kira apa? Apa yang dapat saya lakukan dari ayat dan hadis ini yang sudah kita pelajari ini? Apa yang dapat saya perbuat? Nah kemudian selanjutnya, nah ini hadisnya dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqud dzulma fa innal dzulma dzulumatun yaumal qiyamah wattaqus suha fa inna suha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala anfusakum dima'ahum wastahadu ma'a rimahum. Rawahu Muslim. Artinya ini diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jauhilah, takutlah oleh kalian perbuatan dolim, karena kedoliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat, dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian yang mendorong mereka untuk melupakan darah dan menghalalkan apa yang diharapkan bagi mereka. Ayat Muslim. Nah kemudian kandungan dari hadis ini dari Jabir bin Abdullah, yang pertama di sini adalah peringatan dari berbuat zalim dan anjuran untuk berbuat adil. Jadi kita selaku manusia, ketika ada suatu permasalahan, maka kita diminta untuk bersikap adil. Tidak boleh memihak antara yang satu dengan yang satunya. Karena saudara kalian memihak pada saudara, tapi saudara kalian salah. Nah ini yang dimaksud diminta untuk berbuat adil. Kemudian yang kedua, anjuran untuk menjauhi sifat kikir atau bakhil. Apa bakhil? Sama seperti yang bakhil itu bahasa Arab. Kalau kikir bahasa Indonesia. Ada tiga perkara yang membinasakan kikir yang ditaati. Bagaimana kikir yang ditaati ini? Kita mengikuti diri kita sendiri. Seakan-akan kalau kita tidak mengikuti itu, maka harta kita itu akan berkurang. Jadi kita tidak bisa mengamalkan apa? Hemat pangkal kaya. Tapi di situ ada orang yang mendefinisikan hemat itu kikir. Tapi sebenarnya tidak. Hemat itu dalam artian supaya kita tidak menghambur-hamburkan harta kita. Kalau kita selaku orang yang berbawa, maka kita akan memberikan sebagian harta kita, karena dijelaskan oleh Rasulullah bahwa sebagian dari harta kita ada hak-hak yatim dan orang yang tidak mampu. Kemudian yang selanjutnya adalah hawa nafsu yang diikuti. Jadi orang yang kikir itu kadang-kadang dari faktor lingkungan sekitarnya, entah itu dari temannya, dari keluarganya, yang dapat mengarahkan orang itu menjadi orang yang kikir atau bakhil. Faktor yang kedua memang berangkat dari dari diri sendiri, karena memang karakternya sudah kikir. Jadi meskipun mau minta makanan sedikit pun tidak dikasih. Kenapa? Karena sudah karakternya memiliki sifat kikir. Selanjutnya, takjubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Apa takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri? Takjub bahwa dirinya misalkan anak seorang kepala desa, anak seorang kiai, anak seorang yang kaya raya, sehingga dirinya itu menjadi bangga dengan dirinya sendiri. Padahal kebanggaan yang kita miliki itu hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya adapun dasar atau dalil dari sifat kikir ini tercantum dalam Al-Quran, yaitu
Surat Al-Lail berkaitan dengan janji Allah dan Rasulnya terhadap orang-orang yang dermawan. Kita baca sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal-untha inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ya, artinya wal laili idza yaghsha, demi malam apabila menutupi cahaya siang, wan nahari idza tajalla, dan siang apabila terang benderang, wa ma khalaqal dzakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan, inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Fa amma man aqwa wattaqa, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah atau bertakwa, wa shadaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik atau surga, fasanuyassiruhu lil yusra, akan Allah akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Jadi di sini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dermawan. Memang dalam hitungan matematika, kalau kita punya makanan atau punya telur 8, diberikan kepada orang lain 4 biji, sisa berapa? Sisa 4. Tapi ini menunjukkan bahwa Allah telah bersumpah demi malam dan siang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan yang terbaik berupa pahala dan surga di akhirat kelak. Surga itu yakin kalian? Yakin kepada surga atau neraka itu termasuk pada rukun iman yang keberapa? Coba rukun yang pertama, rukun iman yang pertama itu iman kepada Allah. yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Dari akhir ini nanti ada 2 tempat. Wa imma kita masuk ke surga, wa imma kita masuk ke neraka. Jadi jalan-jalannya masuk ke surga seperti apa? Kalian tahu kan? Iya. Jalan-jalannya masuk ke neraka sudah tahu juga. Tapi kenapa kadang-kadang kita itu jalan yang ditempuh kebanyakan yang masuk ke neraka? Kenapa? Karena tipisnya iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan berbagai jalan kemudahan yang akan mengantarkannya menuju kebaikan itu bagi hamba yang beriman, bersedekah dan bertakwa kepadanya, serta membenarkan dan yakin akan adanya pahala yang terbaik baginya. Jadi kita diperintahkan juga untuk bersedekah. Makanya di sini kita selaku umat Islam, ketika kita melihat kanan kiri kita, melihat depan dan belakang kita pada tetangga kita, lihatlah bahwa di antara tengah-tengah kita ada orang miskin yang sangat memerlukan uluran tangan kita. Ya. Nah, ketika orang miskin memerlukan uluran tangan kita, maka kita selaku umat Islam yang baik, selaku umat dari Nabi Muhammad SAW, pantaslah, wajiblah kita untuk membantu mereka. Paham ya? Nah, kemudian selanjutnya berkaitan dengan isi kandungan hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akabat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi afwi illa izza wa ma tawaddu ahadun lillahi illa rafa'ullah wa Muslim al hadis al-Bukhari. Ini dijelaskan tidaklah sedekah itu mengurangi harta kalian. Ketika kita bersedekah, jangan dihitung dengan ilmu matematika. Kita punya, sebagaimana contoh tadi, kita punya makanan berupa daging, misalkan 3 kilo. Disedekahkan 2 kilo, berarti sisa 1 kilo. Tapi dalam Islam
tidak seperti itu, tidak akan mengurangi, maka kita akan menambah rezeki kita. Kemudian dan tidak Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat. Nah, ini kadang-kadang kita yang susah. Kenapa? Karena gengsi. Ketika bertengkar biasanya tidak saling menyapa. Bahkan kata Rasulullah itu kalau tidak menyapa selama 3 hari maka hukumnya dosa. Baik, setelah kita pelajari ada yang mau ditanyakan? Nah, orang yang dermawan itu orang yang bagaimana? Orang yang berbagi Suka berbagi atau memberikan senantiasa memberikan sedekah atau memberikan sesuatu tanpa pamrih kepada orang lain. Kalau pikir benih atau dalam bahasa Maduranya itu sering dikatakan dengan deplek. Ya, betul sering deplek. Tidak ada. Baik, kalau seperti itu, nah dari hasil apa yang kita sudah pelajari, maka dapat kita simpulkan bahwa Allah telah bersumpah bahwa Ia akan memberikan balasan surga dan kemudahan jalan menuju surga bagi hambanya yang bertakwa dan senang bersedekah. Siap untuk bersedekah? Siap. Oke. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda bahwa harta yang disedekahkan itu tidak akan berkurang, akan semakin bertambah keberkahannya. Jadi apa yang kita punya, asalkan kita ikhlas, ya. Kita ikhlas, tidak ada rasa berat hati, tidak ada rasa ingin dipuji, maka insya Allah sebagaimana sabda Rasulullah, harta yang kita miliki itu akan bertambah keberkahannya. Kemudian kesimpulan yang ketiga, Allah juga bersumpah apabila ada hambanya yang bakhil dan yang berdustakan pahala, ia akan diberi berbagai keburukan. Nah, yang keempat juga Rasulullah telah mengingatkan kita agar menjauhi sifat zalim dan kikir, karena sifat zalim menjadikan kegelapan bagi manusia pada hari kiamat, dan sifat kikir inilah yang telah mencelakakan dan menjadi sebab terjadinya pertumpahan darah di antara umat terdahulu karena pelit, karena cerai, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya setelah kita mempelajari dari sikap dermawan dan sikap kikir, maka kita akan mengerjakan tugas. Ya, tolong tugas ini dikerjakan. Yang pertama adalah di sekitar kita tentu kita akan menemukan orang yang memiliki sifat dermawan dan sifat kikir. Ada nggak? Siapa namanya? Bu Safia, Bu Bini, Pak Darmo atau lain sebagainya ya. Nanti apa yang kita lihat di sekeliling kita, baik itu orang yang dermawan ataupun orang yang kikir, maka kita tuangkan dalam deskripsi tugas ini. Paham ya? Oke. Sekarang kita kerjakan. Di sini kalian di tugas ini, yang pertama, carilah informasi tentang orang kaya yang dermawan atau yang kikir di lingkunganmu. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu terhadap kenyataan yang kamu ketahui tentang hal tersebut. Yang ketiga, sajikan hasil penelusuran dalam bentuk deskripsi, diuraikan. Yang keempat, deskripsi hasil pekerjaan di depan kelas. Nanti setelah selesai, saya cek dulu, nanti kita presentasi. Setelah presentasi, kita sebutkan bersama-sama hasilnya seperti apa, lalu kita selesai dalam pembelajaran. Bisa dipahami? Bisa. Ini kita kerjakan dulu.
masyarakat karena dermawan dan suka berbagi apa yang dia punya, sebaliknya masyarakat juga bersikap dermawan terhadap dia. Pendapat kami terhadap kenyataan, saya menghargai dia karena dia mempunyai sikap dan tidak pikir kepada siapa saja yang ada di lingkungan sekitarnya. Nama Pak Gali, sifatnya pikir. Tanggapan masyarakat sekitar adalah Pak Gali tidak disenangi karena mempunyai sifat pikir dan sombong dan tidak mau membagikan sebagian hartanya kepada orang yang membutuhkan. Pendapat kami, Pak Gali menjadi bahan omongan warga sekitar karena sifat pikirnya dan tidak mau menolong orang yang membutuhkannya. Sudah? Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok silakan kelompok 2 maju ke depan. Baik, ini kelompok 2 akan mempresentasikan tugasnya berkaitan dengan apa yang ditemui di lingkungan rumahnya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Supaidah. Sifatnya dermawan, mendapat masyarakat sekitar, baik selalu menolong, selalu memberikan uangnya kepada tetangga yang membutuhkan dan selalu bersedekah. Di pendapat yang pendapat kami mengatakan adanya akan menambah silaturahmi kepada tetangga. Sifat dermawan dapat meningkatkan iman kepada orang. Nama bersifat pikir. Tanggapan masyarakat sekitar tidak mau meminjamkan uangnya ketika ada tetangga yang membutuhkan, selalu menolong ketika ada tetangga yang membutuhkan pertolongan. Pendapat kami terhadap kenyataan tidak patut dicontoh karena sifat pikir dapat membuat tetangga tidak suka dan menjauhinya. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari apa yang sudah kalian presentasikan barusan, kita dapat mengetahui di daerah sekeliling kita bahwa orang itu bermacam-macam, variasi, full color. Apa full color? Bervariasi. Jadi sama halnya ada siang, ada malam, ada lempok, ada kurus, ada putih, ada cantik, ada itu juga seperti itu. Coba yang jadi sikap dermawan itu yang sudah kalian ketahui, kita presentasikan bersama. Kira-kira manfaatnya atau ibroh yang dapat kalian ambil itu apa kira-kira? Apa karena manfaatnya dari kita mempelajari dari sikap dermawan itu yang kita ketahui bersama? Apa manfaatnya? Ada tidak manfaatnya? Ada. Apa manfaatnya? Pendapat pahala dan sebagai pelajaran kepada kita, kalau kita memiliki sikap dermawan di lingkungan kita atau di rumah kita, maka konsekuensinya lingkungan kita menjadi baik, ya. Sikap sosialnya baik, sikap dermawannya baik, maka terciptalah suatu keharmonisan dalam lingkungan masyarakat. Dalam keluarga juga demikian. Ya. Nah, kemudian dari sikap pikir itu apa yang kita dapat ambil ibrahnya? Ya, ibrahnya, manfaatnya yang dapat kita pelajari dari sikap pikir setelah kita melihat bukit apa? Bukit. Ketika kita melihat bukit yang pikir di daerah lingkungan kita, apa kesannya masyarakat? Tidak senang kepada mimpi. Nah, ini yang salah satu bentuk yang dapat kita ambil. Kalau kita memiliki rasa kikir kepada orang lain, maka satu orang yang tidak suka, pada kemungkinan semua orang yang ada di sekeliling kita tentu tidak menyukai kita. Kalau manusia
sudah tidak menyukai kita, maka sudah bisa dipastikan Allah juga tidak suka kepada orang yang tinggi. Makanya kita harus lengkap. Hablum minallah, hablum minan. Nah, sudah diperkuat dengan adanya khairun nas anfa'uhum lin. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Baik sekalian, dari apa yang sudah dipresentasikan oleh kalian dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah bagus dengan nilai 95,8. Tepuk tangan. Kedepannya pada pertemuan berikutnya, setelah kita membahas materi berikutnya, ya berkaitan juga dengan pembelajaran Al-Quran hadis, diharapkan lebih baik dari apa yang kita presentasikan pada kesempatan hari ini. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan ilmu dan ilmu yang kita peroleh menjadikan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Mari kita tutup dengan pembacaan doa bersama.